Seperti diperkirakan, tekanan terhadap rupiah masih berlanjut pekan ini, dan kemungkinan besar masih akan terjadi pada pekan-pekan mendatang. Setelah menembus level Rp13.000 per dolar Amerika Serikat, rupiah praktis bertahan di atas level Rp13.000 per dolar Amerika Serikat dan diperkirakan akan sulit untuk bisa kembali ke level Rp10.000 per dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat. Kendati menganggap pergerakan rupiah masih dalam batas normal, pemerintah tampaknya juga mulai gerah dengan perkembangan rupiah. Rapat kabinet terbatas pun digelar Presiden Jokowi. Pemerintah juga memberi sinyal bakal segera meluncurkan sejumlah kebijakan untuk stabilisasi dan memperkuat rupiah awal April. Kita masih menunggu langkah-langkah dimaksud. Namun kita sepakat, di tengah berbagai tekanan terhadap nilai tukar, upaya mencegah hilangnya kepercayaan pada rupiah menjadi hal mendesak untuk ditempuh saat ini. Kita melihat meski kepanikan berlebihan tak terlihat di pasar falas, dampak pelemahan rupiah sudah terasa. Dunia usaha dan industri, terutama yang memiliki utang falas dan ketergantungan besar pada bahan baku impor, mulai mengeluh. Konsumen juga merasakan dampaknya melalui kenaikan harga berbagai produk impor. Meski depresiasi mata uang merupakan tren global, posisi Indonesia dianggap lebih rentan terhadap tekanan eksodus modal asing, antara lain karena neraca transaksi berjalan yang defisit. Belum lagi situasi ketidakpastian politik dan ekonomi dalam negeri yang bila dibiarkan berlarut-larut bisa memicu sentimen negatif investor. Dari pernyataan pemerintah dan Bank Indonesia yang kita tangkap sejauh ini, pelemahan rupiah bisa dianggap ditoleransi karena semua mata uang juga melemah. Sikap tenang pemerintah juga dilandasi pertimbangan, pelemahan rupiah justru berdampak positif ke APBN. Cadangan devisa juga relatif aman di posisi 115,5 miliar dolar Amerika Serikat. Di satu sisi, sikap tenang dan keberadaan BI di pasar memang dibutuhkan untuk memberi ketenangan pasar. Namun sampai di mana rupiah akan dibiarkan melemah? Absennya kebijakan yang memberikan arah jelas kemana rupiah bergerak bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor yang berharap pelemahan rupiah sekarang ini hanya sementara sebelum akhirnya berbalik menguat. Pelajaran dari krisis sebelumnya, dalam kondisi panik dan hilang kepercayaan, pasar bisa bertindak tidak rasional sehingga berbahaya bagi stabilitas ekonomi. Karena itu, tak cukup hanya meyakinkan investor dan masyarakat bahwa kondisi fundamental ekonomi dalam kondisi baik, pemerintah dan Bank Indonesia harus mampu meyakinkan bahwa perekonomian tetap dalam kendali kuat mereka dan mereka tak akan membiarkan rupiah terus melemah. Langkah mencegah kerentanan rupiah dan perekonomian dalam jangka panjang perlu ditempuh termasuk membenahi struktur ekonomi, menyediakan instrumen investasi jangka panjang, insentif bagi ekspor untuk memarkir devisa ekspor di dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, dan manajemen falas.